Dia nyerang aku loh. Udah sambut ya, putih. Iya. Tapi. Oke, kembali lagi bersama saya Windy Satria. Nah, jadi di video kali ini ngebahas tentang explore-ku yang kemarin sama Dude Channel. Karena ini momen spesial yang agak sedikit mengganggu mentalku gitu. Jadi gini, hal yang sekarang terjadi itu sama banget dengan momen dimana pada waktu SMA dulu aku pernah masuk ke satu rumah hantu. Dan setelah keluar dari tempat itu, aku dikejar sama makhluk yang ada di rumah tersebut. Dan sekarang momen itu terjadi lagi. Tonton videoku ini dari awal sampai akhir, karena di setiap momen video ini aku bakalan ceritain sedetail mungkin bagaimana aku pertama kalinya ketemu sama rumah ini, story-nya tentang rumah ini, dan bagaimana sampai akhirnya aku dikejar sama makhluk yang ada di rumah ini. Kita janjian sama Dude Channel buat nge-explore gitu. Ketemulah sama rumah ini. Ada seseorang yang mengizinkan aku untuk explore tempat ini. Jadi dulunya itu si pemilik rumah ini pernah mengalami suatu kisah yang mungkin agak menyayat hati. Jadi anaknya meninggal di tempat itu. Pada akhirnya satu keluarga pun meninggalkan tempat itu. Setelah ditinggal tempat ini udah nggak ada yang mau ngontrakin lagi gitu. Satu hari ada orang yang ngontrak terus pergi, besoknya lagi ada yang ngontrak, satu hari pun bertahan terus pergi, dan yang terakhir bahkan setengah hari dia pergi gitu dari tempat ini. Aku ngobrol sama juru kunci di tempat ini gitu ya. Tempat ini kan gede banget ya, gede banget, tempatnya luas banget, ada kolam berenang, pokoknya rumahnya itu luas banget. Dia bercerita kalau di tempat ini ada satu sosok makhluk yang sangat-sangat kasar. Sosoknya itu ada dua, kuntilanak merah dan sosok makhluk besar banget berbulu. Lokasi sosok ini ada di dapur. Pada saat itu, sebelum aku explore tempat itu, aku udah nggak dikasih kunjungi dapur gitu. Karena kita ingin tahu, akhirnya diperbolehkan, ya udah nggak apa-apa. Setelah aku tahu semuanya itu, akhirnya aku explore ke tempat itu. Kita explore pertama itu di dekat kolam renang. Ya di ujung dia. Hah? Di ujung. Iya. Coba lihat ya. Amel ngelihat sesuatu yang ada di pojok kanan kolam renang itu. Amel bilang kalau di situ ada sosok putih gitu, putih bersih di situ yang berdiri, semacam wujudnya manusia gitu. Nggak lama berselang ternyata aku juga lihat. Oke, jadi interaksi pertama. Kita udah lihat apa sih? Udah sambut ya, putih. Masih ada? Sosoknya laki-laki, iya. Masih ada? Iya, masih itu di Masih pojok. ada deh. Mana sih? Kalau Ini di sini dia. Laki-laki. Jelas banget aku lihat sosok putih. Dan akhirnya kita coba untuk mendekat ke situ. Sosok yang kita lihat itu, yang diduga, Amel bilang kalau sosok itu mungkin aja anaknya si pemilik rumah yang tinggal di situ gitu. Dia bilang jangan. oh, jangan. Yang meninggal di sini bukan Oh, ini cowok kan? anak ini kan. Iya. Dan akhirnya kita pun bergegas untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, Amel bilang di situ kalau ada suatu pintu yang semacam kayak pagar gaib gitu, dan Amel mencoba untuk membukanya. Oh ini. Bentar lu, baru jangan lu masuk. Ini tuh kayak di pagar tuh. Iya, sama dia. Hal yang paling pertama kita jalan, kita menuju ke
bagian atas gitu. Salah satu narasumber di sini. Ada apa? Kenapa di sini? Kenapa? Ini. Di ujung sini. Amel mulai melihat sosok yang ada di tengah-tengah tangga itu. Sosok yang dia lihat itu semacam kuntilanak. Setelah itu akhirnya kita masuk ke dalam ruangan kamar nomor 2 dari atas. Yang Amel dapetin di situ, dia bilang kalau di situ adalah kamar dari anak si pemilik rumah itu gitu. Yang kita lihat tadi di bawah. Ini kamarnya dia. Makanya aku ngerasa, oh iya, dia di belakang. Oh iya. Ya, ini di sini. Bergerak. Oh, ada angin ya? Oh, iya. Ada angin ya? Oh. Iya, gerakkan. Akhirnya kita pengen banget dong interaksi sama anak itu gitu. Cynthia, temennya Amel, dia ikut juga dan dia sangat peka juga tentang hal seperti itu. Akhirnya kita coba untuk Cynthia mediasi dan Amel mencoba untuk memasukkan roh itu ke dalam tubuh Cynthia. Mau? Ya, di sini. Pegang tembok ini. Nggak tahu kenapa ternyata hal itu gagal dan akhirnya kita keluar. Sampai di luar aku ngelihat sosok cewek yang ada di tengah tangga tadi itu manggil-manggil gitu. Aku ngelihat banget sosoknya dia manggil-manggil. Dia manggilin nih. Iya, Amel. Cewek di tangga manggil, berarti harus kita masukin dulu. Yuk, Gimana? Kalau aku mau ini ya. ya udah mau masuk. Udah, biarin dia masuk. Ayo. Udah jalan yuk. Amel udah agak sedikit berbeda, gerak-geriknya udah berbeda. Akhirnya aku ajak ke lorong, sampai di lorong mencobalah Amel untuk bisa memasukkan wanita itu ke dalam tubuh dia agar kita bisa ajak dia interaksi. Aku nggak ngerti di mana tempat yang auranya jelek di sini ya. Jadi kayak ada yang baik, gimana sih? Ada yang enak, ada yang positif pengen masuk, tapi kayak dihalangi sama yang negatif. Amel merasakan energi negatif yang sangat-sangat mengganggu dia. Di belakang aku ngajak satu lagi temanku yang ikut serta di situ. Dan di belakang orang tersebut, Amel lihat dia diikuti sama kuntilanak merah tersebut. Iya, ditempelin dia. Ditempel dia. Warna merah, guys. Pernah ada dikasih tahu nggak ada merah-merah di sana? Kalau merah-merah tadi. Oh iya, tadi dikasih tahu. Merah-merah. Di mana? Yang Pak Agus tadi bilang ada Sempet. makhluk merah-merah. Ya, sempat Iya, tadi ini di sini. dibilang. Oh ya? Oh iya, digendong. Kamu gemeter ya? Kakak gemeter ya? Oh dingin. Kalian semua. Yang di dapur kan? Karena energi negatif itu kuat banget adanya di dapur. Akhirnya kita mencoba untuk turun ke dapur. Nah, kan dia muntah. Kan tak bilangnya dia muntah kan? Nggak bisa, kamu orang ibumu nggak kuat. Nggak kuat ya. Di situ temanku udah mulai muntah dan Amel pun udah mulai muntah juga di situ. Nggak lanjutin untuk masuk ke dapur, saya keluar dan saya tutup pintu dapur. Nggak berselang lama, suara aneh yang terdengar di area dapur. Oh, merasakan angin. Kalian nggak dengar tadi? Suaranya di dalam jelas banget, nggak bohong, aku jelas Iya. banget. Gitu. Dan makanya dia tadi langsung kayak, Yang di sini ngamuk, yang di situ nangis. oh ya, ngamuk ya. Ini nih
ganas banget. ganas banget. Dan di situ mulailah kita merasakan ada satu energi yang menyerang kita gitu. Dan Amel sangat merasakan hal itu. Dia nyerang aku loh. Udah kita balik. Iya, kita ke sana dulu. Apa sih teman-teman yang Ya, kita bakal. Jadi mereka mau keluar. ini siapa? Tiba-tiba Amel masuk satu sosok anak kecil. Kita mulai ada interaksi. Sabar deh. Ini yang di dapur. Oh, yang Kamera muat. kuntilanak. Dari tadi dia benar-benar kayak Oh, belajar. Iya, ya. Makasih ya. Kok kamu tahu dia tak jadi? Karena aku beli kejutan. Dia aja yang ngerti. Mau ini? Kamu. Ini kuntilanaknya kayak anak kecil ya? Mungkin. Bukan kuntilanak. Oh, bukan. Cewek. Ada adik-adiknya yang di Anak sini. kecil ya? Ini Anak patungnya, kecil ya? patungnya. Oh, patungnya. Patungnya. jadi dia. Iya. Dari tadi. Oke, jadi dia. Cynthia bilang kalau anak ini mau dikasih jajan. Kebetulan nggak tahu kenapa. Kebetulan bawa jajan pada waktu itu di kantongnya. Dan akhirnya kita mau kasih. Si Dode inisiatif buat taruh di patungnya. Persis pada saat Dode taruh makanan itu, dia langsung kembali ke patung itu. Iya. Tatapin. Oh, iya. Benar-benar Yang mana masuk patung? anak kecil di sini. Makanya tadi aku suruh bawa jajan. Bukan patung dong. Dia suka di sini. Suka di patungnya dia. Makanya tadi aku suruh bawa jajan kan. Pantas kita naruh di sana langsung keluar. Ya. Berarti si anak kecilnya Balik sana dia makan lagi. Ya, balik lagi. Kita memutuskan untuk tidak melanjutkan explore itu karena ada satu hal gangguan yang keras banget dari aura negatif yang kita terima di situ. Aku. Coba di Terus kita pause matiin. dulu deh. Pause. Nah, pada waktu itu aku sudah merasakan hal yang agak sedikit janggal. Nah, pada waktu itu jam 3 pagi, kakiku itu ada sentuhan begini. Tiba-tiba ditarik. Di depanku itu ada sosok itu, cewek itu berdiri dekat sama. Ini salah satu foto di mana sosok itu narik kakiku.